Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-39. Perempuan itu menatapnya penuh ragu sebelum menjawab pertanyaan darinya. Maaf, emangnya ada apa ya Mbak? Sebenarnya kami tidak boleh membocorkan data-data orang yang mendaftar di sini. Jawab si perempuan itu tegas. Andira nampak mengeratkan rahangnya, kesal karena sulit untuk mencari informasi dari petugas tawa itu. Bapak tadi itu suami saya, Mbak. Jawabnya terpaksa berbohong demi sebuah kebenaran yang membuatnya penasaran, mengganggu ketenangan dalam dirinya. Dia mau menikah lagi, masa iya saya harus diam aja? Saya pengen tahu, siapa calon istrinya Mbak? Sambung Andira, menghalalkan segala cara demi bisa mencapai tujuannya. Jadi saya mohon kasih tahu saya, siapa perempuan yang bakal jadi madu saya itu? Dengan sedikit meninggikan nada bicaranya, Andira yakin berhasil membujuk perempuan itu. Si petugas itu mengangguk, sebentar. Bener apa yang dikatakan sama mas-mas tadi, kalau Mbak ini punya niat jahat. Yang mau nikah itu kan bukan mas-mas tadi, tapi atasannya. Tapi Mbak ini kok bilangnya suaminya? Ucapnya membatin. Semakin yakin untuk melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh John tadi. Jadi gimana, Mbak? Suara Andira mengagetkannya. Mbak percayakan sama saya. Saya akan kasih tahu ke Mbaknya. Ucap perempuan itu. Andira tersenyum lega. Nama pengantin wanitanya itu Cantika Ayu Dewi, Mbak. Hah? Matanya terbelalak kaget mendengar apa yang baru saja keluar dari mulut perempuan itu. Cantika? Ia menggeleng, berusaha menyangkal semuanya. Papi nikah sama Cantika. Bayangan wajah sahabatnya kian menguak begitu saja dalam ingatannya. Bagaimana jika benar yang dinikahi oleh papinya itu benar Cantika? Secara otomatis perempuan itu akan menjadi ibu tirinya. Ya, ibu tirinya. Membayangkannya saja Andira sudah jijik. Dasar perempuan gak tahu diri. Gue gak akan ngebiarin lu nikah sama papi gue. Cantika. Pandangannya lurus ke depan, sedang otaknya terus berputar mencari cara untuk menggagalkan semuanya. Andira buru-buru pergi dari tempat itu. Dan satu menjadi tujuannya saat ini adalah ruangan papinya. Apapun akan ia lakukan demi bisa mencapai apa yang ia inginkan. Menggagalkan rencana pernikahan papinya dengan sahabatnya, Cantika. Elu gak boleh menang. Tik. Brengsek elu. Iya kan? Nama panjangnya Cantika itu Cantika Ayu Dewi. Gumamnya. Tiba-tiba keyakinan dalam dirinya sedikit memudar. Andira mengenal Cantika saat mereka mengikuti ajang foto model di salah satu event. Mereka menjadi pesertanya. Dan event itu kali pertamanya yang ia ikuti. Besar keinginannya untuk memenangkannya. Tapi apa setelah juri mengumumkan pemenangnya? Ia begitu kecewa, nama Cantika lah yang dipakai. Dari situlah mereka saling mengenal dan saling tukar kontak. Hanya saja, ia tak pernah tahu nama lengkap dari Cantika. Yang ia tahu hanya nama panggungnya saja. Cantika saja tidak pernah ada embel-embelnya. Dan selama terjun di dunia permodelan, Cantika tidak pernah menggunakan nama panjangnya dan tidak pernah terekspos di ranah publik. Itulah alasan Andira meragukan kalau perempuan yang dinikahi papinya itu adalah Cantika, sahabatnya sendiri. Sampai juga di kantor itu, Andira memilih lewat lift khusus petinggi kantor. Tujuannya agar segera sampai. Saat masih di base camp, menunggu pintu lift terbuka, lengannya ditarik seseorang dibawanya ke suatu tempat. Dari mana aja kamu? Sentak Nathan. Marah. Benar-benar marah saat itu. Wajahnya merah, terbakar amarah. Gara-gara ulah kamu, aku sampai dimarahi sama papi. Mata Andira membulat sempurna, belum mengerti maksud suaminya itu. Kamu pergi kemana? Papi nyariin kamu tadi. Yang, aku tuh baru dapat info penting. Tahu? Melihat wajah Andira yang serius, sedikit meredam amarah suaminya. Kamu pasti syok dengar kabar ini dan gak akan percaya. Nathan menunggu sampai Andira selesai bicara. Tak meresponnya, walau sedikit pun. Kamu tahu gak papi bakal nikahin selingkuhannya? Ucap Andira, diikuti dengan rahangnya yang mengerat.
Tadi aku baru aja nyentilin si John daftarin pernikahan mereka. Napasnya memburu. Dadanya naik turun akibat amarah yang meledak-ledak, juga rasa khawatir. Terus, Nathan berkomentar. Dan kamu tahu nggak yang bikin aku kesel banget itu apa? Sekarang giliran rahangnya yang mengerak. Jika mengingat nama Cantika disebut oleh petugas KUA tadi. Apa? Nathan menanggapinya lagi, ikut tegang melihat dirinya menahan emosi. Wanita yang bakal dinikahi papi itu adalah Cantika. Yang sambung Andira. Mata Nathan terbelalak kaget. Sialan itu perempuan memang. Masa dia mau jadi ibu tiri aku? Yang Nathan juga tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Kamu yakin perempuan itu Cantika? Tanya Nathan untuk meyakinkan dirinya. Karena ia masih tak percaya Cantika sudah move on darinya. Iya, sayang. Aku tanya sendiri kok ke petugasnya. Nama perempuan itu Cantika Ayu Dewi. Bukannya itu nama Cantika? Bukan, sahut Nathan langsung. Nama Cantika itu bukan Ayu Dewi panjangannya, tapi Cantika Maheswari. Gak usah ngawur kamu, terang Nathan mempertegas. Terus Cantika Ayu Dewi itu siapa? Ya mana aku tahu. Yang aku tahu namanya yaitu tadi Cantika Maheswari. Apa mungkin mereka dua orang yang berbeda? Bisa jadi. Jadi bener papi mau nikah? Tanya Andira pada papinya ketika sudah berada di dalam ruangannya. Iya, dijawab singkat oleh Samir tanpa beralih memandang ke arah putrinya. Fokus pada layar laptop yang baru saja dibuka. Tapi kenapa, Pi? Tuntut Andira, pura-pura sedih. Papi nggak sayang lagi sama Andira. Mendengar itu Samir menghentikan segala aktivitasnya. Ia memandangi wajah perempuan itu yang sedang berpura-pura bersedih. Papi tega kasih dia ibu tiri. Apalagi yang papi cari? Samir beranjak mendekatinya. Berdiri tepat di hadapannya. Seharusnya pertanyaan itu papi tujukan ke kamu. Dila, atas apa yang kamu perbuat ke papi? Tidak cukupkah kamu membuat papi malu? Kali ini Andira tak bisa menyautnya. Dia mematung, 1000 bahasa. Tak juga berani memandangi wajah papinya. Kamu sudah dewasa untuk mengerti keadaan papi. Jadi kamu perlu tahu alasan papi menikah lagi. Kali ini Samir membelakanginya. Sudah waktunya ia katakan semuanya. Tentang kegelisahannya selama menduda. Samir merasa Andira sudah dewasa untuk mengetahui itu. Buktinya Andira sudah bisa memilih jalan hidupnya sendiri tanpa mau mendengarnya. 22 tahun bukan waktu yang singkat untuknya menahan segala hasrat yang kadang muncul secara tiba-tiba. Ya mungkin dulu ia masih memikirkan nasib anak satu-satunya bagaimana kalau sampai ia menikah lagi. Tapi semuanya itu tak berlaku saat Andira mulai menentang dan memilih jalan takdirnya sendiri. Disitulah Samir berani mengambil sikap untuk menikah lagi dan kebetulan pilihannya jatuh pada Cantika, sahabat anaknya sendiri. Kamu sudah dewasa untuk mengetahui ini, Andira. Apa? Pi? Papi kesepian selama ini. Iya. Tandas Andira membuatnya naik pitam. Enggak haruan nikah. Pi, papi bisa jajan di luaran sana kan? Tanpa terikat satu hubungan. Plak. Samir melayangkan tamparan keras tepat di pipinya. Papi nampar Andira. Samir hanya memandangi telapak tangannya yang baru saja untuk menampar anaknya. Papi nampar Andira. Suaranya melunak, menahan tangis. Kenapa, Pi? Karena perempuan itu. Iya, perempuan rendahan yang akan merebut papi dari aku. Perempuan yang hanya akan menginginkan hartanya papi aja. Plak. Satu tamparan lagi mendarat di pipi yang sama.